Yang namanya tenaga dalam, ya, ilmu pernapasan ketika dikolaborasikan dengan ijazah atau doa-doa khusus yang sudah diijazahkan oleh para guru-guru terdahulu, maka padilahnya sangat luar biasa. Tapi wajib ada guru, wajib ada sanad keilmuan agar hasilnya berkah, barokah, ijabah. Seperti itu. Niat, tekad, tujuan baik, pasti hasilnya kebaikan. Kenapa istilahnya ilmu pernapasan tenaga dalam dikolaborasikan dengan doa itu bisa menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa, padilah kebaikan yang sangat luar biasa? Tentu memang bagi seorang muslim landasan senjata terkuat untuk para kalangan kaum mukmin yaitu doa. Apalagi ketika doa kita kolaborasikan dengan ilmu pernapasan dan yang lain sebagainya, itu bisa dipergunakan untuk pengobatan. Ya. Pada hakikatnya doa itu sebagai sarana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu jenis bentuk doanya. Tapi ini dikhususkan, diperuntukkan ketika istilahnya untuk pengobatan, untuk benteng diri, pagar batin, proteksi diri, samalah ruang lingkupnya ke arah situ. Ya, entah itu pengobatan yang istilahnya non medis ataupun medis sekalipun, tapi pada umumnya non medis. Nah, hal yang seperti ini sangat sering terjadi di masyarakat luas, dan orang-orang yang pernah mengalami ini pasti paham apa yang saya maksudkan. Ya, dan ijazah ini, tata cara ini saya peruntukkan untuk para sedulur raha yang di tahun kemarin sudah masuk. Nah, sekarang saya kan buka gelombang pertama di tahun sekarang, nanti penutupan akhir tahun. Ya, saya resmikan akhir tahun, tapi sudah sah, tinggal penyerahan. Ini diperuntukkan untuk sedulur raha yang tahun kemarin. Nah, silakan diikuti tata caranya agar istilahnya lebih diingat lagi. Nah, kita flashback kembalilah, istilahnya seperti itu. Ya, setelah yang satu ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulurku semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Sedulur semuanya dimanapun sedulur berada, semoga sedulur semuanya sehat selalu, sehat pikirannya, sehat hatinya, dan selalu memiliki niat-niat yang baik untuk kedepannya. Berkah alhamdulillah sedulurku semuanya meneruskan yang tadi, ya, mengenai ilmu pernapasan, ilmu tenaga dalam yang dikolaborasikan, yang dipadukan dengan doa, ijazah khusus yang sudah diturunkan oleh para guru-guru kita. Caranya sangat mudah. Pertama, memang kita harus punya landasan sanad keilmuan, keguruan. Jangan belajar sendiri, ya. Belajar sendiri nanti yang ngarahinnya siapa? Bisikan, halusinasi, sugesti, setan ujung-ujungnya. Ya, bisa takabur, ya, rugi, tidak ada kebaikan, tidak ada keberkahan. Jadi wajib adanya landasan guru, ya, seperti itu. Terus yang kedua apa? Teknik tata cara yang dilandasi niat baik, keyakinan yang penuh, betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam media istilahnya entah ijab, entah istilahnya pengobatan, entah dan yang lain sebagainya, entah istilahnya proteksi diri, benteng batin untuk istilahnya suatu tempat, entah itu tempat tinggal rumah seseorang, entah itu tempat usaha seseorang. Karena pada dasarnya kita harus selalu bersandar teguh, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan doa. Ya. Contoh kita istilahnya mau melakukan sesuatu usaha. Kita memang diperuntukkan meminta doa. Yang punya orang tua minta doa kepada orang tua, ke sanak saudara, ke sahabat-sahabat terdekat, minta doa. Jadi istilahnya minta doa itu bukan hanya ke guru saja. Nah, yang pertama wajib itu ke orang tua, wajib itu ke kedua orang tua. Minta doanya dengan cara bahasa kita aja, bahasa sederhana, minta doanya. Terus ke sahabat-sahabat terdekat kita yang kita percayai. Nah,
Terus utama juga ke guru kita. Jangan sampai kita meninggalkan ke orang tua, ke sahabat-sahabat terdekat kita lupakan seakan-akan doa yang akan diijabah itu hanya dari guru. Tidak, ya. Jadi kita harus punya adab juga, orang tua, orang terdekat, guru kita. Itu jadi ke situ. Jadi landasan yang utama harus ada sanad keilmuan, keguruan yang mengarahkan kita, itu memang wajib adanya. Kedua, meminta doa dalam setiap langkah apapun yang ingin sedulur lakukan. Ya, maksudnya seperti ini. Ketika kita mau melakukan pengobatan, jadi ketika yang kita obati masih ada kedua orang tuanya, coba minta doa juga kepada orang tua. Coba arahkan si orang yang sedang konsultasi ke kita untuk meminta doanya juga kepada kedua orang tuanya. Nah, minim-minim ke kedua orang tuanya lah, ya. Landasan utamanya itu harus dilakukan. Baru kita arahkan dengan tata cara terapi ilahiyah yang dikolaborasikan dengan tenaga dalam. Tentu landasan terkuatnya itu doa. Gitu. Jadi kebaikan keberkahannya itu tersusun rapi, ya, tidak ancur-ancuran, tidak ugal-ugalan. Karena saya lihat sekarang di YouTube itu aneh-aneh, ya, keilmuannya itu aneh-aneh, ngaco-ngaco, kebanyakan settingannya, kebanyakan takaburnya, membodohi, merusak, seperti itu. Ya, jadi harus hati-hati. Contoh untuk istilahnya ini, hal-hal contoh untuk flashback para sedulur yang pernah ikut dan sampai sekarang pun masih ikut, masih saya arahkan. Ada kan yang bertanya, Kang, ini saya agak lupa katanya. Hal paling mendasar itu untuk pengolahan pernapasan kita bagaimana? Contoh ketika kita sedang berzikir kan, ya, beres berzikir, setiap kita mengambil napas, kita tahan dan mengeraskan perut, terus tangan dikepalkan, baca ayat yang sudah diijazahkan. Contoh ayatnya ada 7, ya kan, pendek-pendek gitu. Baca satu persatu, diawali dengan kuncian khusus yang sudah diberikan. Seperti itu. Setiap baca ayat, contoh ini baca 3 kali contohnya, ya kan, ayat 7. Contoh yang ini bacanya 3 kali karena pendek. Setiap membaca, tahan napas, keraskan perut sambil dikepalkan tangannya. Terus dikonsentrasikan. Itu untuk pengolahan dasar, ya, itu pengolahan dasar yang tidak rumit, yang tidak susah, yang penting kefokusannya ada, ya. Terus untuk penyalurannya, contoh ke media air. Ini contoh gelas ya, kita ambil. Ini contoh gelas. Kita ambil napas, ya. Setelah kita memang membacakan kunciannya, terus kita baca ayatnya, ya, kuncian pembuka ijazahnya kita baca sambil kita mengeraskan perut, terus menahan napas. Karena kan pendek. Nah, beres selesai baca, kita tiupkan dengan penuh keyakinan. Ketika batinnya kokoh, kuat, pasti keyakinannya pun akan kuat, ya. Semata-mata meminta pertolongan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teknik dasar yang mudah sekali, itu, ya. Setiap malam, minim-minim setiap malam setelah istilahnya sholat malam, entah istilahnya sebelum tidur kita sholat sunat 2 rakaat, itu nggak apa-apa. Tapi setiap beres sholat 5 waktu kita selalu membacakan dawamannya, ya. Ada kan istilahnya yang sudah saya berikan, yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya ijazahkan. Ini saya menyampaikan ini, mohon maaf dulu istilahnya buat sedulur yang lainnya. Saya khususkan untuk para sedulur AHA yang mengikuti, yang sudah masuk ke keanggotaan Padepokan Sedulur AHA yang resmi di tahun kemarin, ya. Berhubung tahun sekarang pun saya membuka, tapi sudah saya tutup. Nah, terakhir istilahnya saya tutup itu pas awal bulan Desember, tahun sekarang 2021. Nah, insya Allah saya 2022 lah saya buka lagi gitu. Nanti saya informasikan seperti itu. Silakan istilahnya kalau mau bertanya secara khusus, bertanya, kan saya mencakup semuanya kalau berbicara di depan kamera seperti ini. Kalau bertanya secara khusus, secara privasi, nah, kebanyakan itu nggak usah di komentar, langsung aja di WhatsApp gitu kan, ada itu, klik aja channelnya gitu kan, ada ditentang tuh deskripsi ke bawah tulisan, di situ ada nomor HP gitu. Silakan istilahnya, asal memiliki niat, tekad, tujuan yang baik, jangan yang aneh-aneh, yang neko-neko. Ini cerita lucu katanya, Kang, saya pengisian khodam, saya dari daerah Sumatera gitu, saya tapi nggak sebutkan daerah letaknya mana gitu, lebih tepatnya gitu. Ini saya ambil sajalah salah satunya dari daerah Sumatera gitu, minta pengisian khodam. Apa namanya itu?
minta pengisian khodam harimau katanya. Saya siap bayar berapapun Kang katanya. Yang penting saya memiliki khodam harimau. Ini kebetulan orang kerja di perusahaan mungkin ya sudah punya keluarga gitu. Ya, mungkin dia melihatnya dari materi yang besar gitu. Padahal saya tidak melihat ke situ. Ini kata saya juga khodam nggak ada gitu. Minta khodam harimau katanya. Minta khodam harimau nggak ada juga elang kata saya. Ya Allah ya kemana. Jadi jangan yang aneh-aneh lah. Ya. Senjata terkuat kalangan kaum mukmin. Kalau Islam nih, kalau Islam senjata terkuat kalangan kaum mukmin hanya doa. Ya, hanya doa. Hisnul muslim, bentengnya orang muslim dengan zikrullah, memperbanyak zikir. Nah, saya yakin ketika orang yang memang menimba ilmu, yang menggeluti dunia spiritual di bidang hikmah, yang murni ke murnian ilmuannya, pasti akan menjauhi hal-hal seperti itu karena ingin hikmat gitu, rasa nikmat dalam hatinya memang ada, murni untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan merasa dekat, tidak, tapi selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan selalu berprasangka baik akan Rabbul Alamin. Siapa? Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu, jangan yang aneh-aneh, ya. Mau diancam sama siapapun, mau orang hebat sekalipun katanya keilmuannya, entah dari daerah luar pulau, entah dari Pulau Jawa sekalipun, entah dari mana-mana, ketika dia istilahnya mau menyerang kita dengan ilmu-ilmu yang aneh, yang mengandung odam, mengandung ini dan itu, walaupun dia istilahnya orang hebat, contoh dalam bidang santet, nggak bakal yakin, wallahi tidak akan terjadi. Saya diancam dari orang Yogyakarta, dari orang Kalimantan, dari orang Sukabumi, bukan takabur, ini sebagai hikmah. Ya, ketika orang istilahnya memang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan tali Allah, maka tidak akan ada istilahnya orang yang bisa melukai. Allah yang membolak-balikan suatu perkara. Allah yang istilahnya meridhoi atas segala perkara yang terjadi. Ketika kita dekat dan bersandar kepada Allah, maka semuanya itu tidak akan terjadi. Karena kita memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang itu nano-nano makan kolak pakai nasi, campur keilmuannya dengan hal-hal yang tidak baik, dengan yang subhat, ya sesuatu yang penuh keraguan, maka akan hancur juga kebatinannya. Nah, siapa yang menghancurkannya? Bukan Allah, dia sendiri. Allah itu mengikuti prasangka makhluknya. Ketika makhluknya itu yakin bersandar kepadanya, maka istilahnya pertolongan akan selalu ada kepada hamba yang memang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingatkan, wajib diingatkan, ya, harus hati-hati dalam menggali, mempelajari, mengembangkan suatu keilmuan spiritual. Kalau sekiranya kita istilahnya neko-neko, aneh-aneh, mending gak usah, ya, mending gak usah. Itu cukup dengan doa-doa, cukup dengan menjalankan sholat 5 waktu, cukup dengan berbanyak istighfar dan sholawat. Tapi ketika memang kita istilahnya mau nahi mungkar, ya, merantas kemungkaran, entah dalam bidang pengobatan, entah dalam istilahnya menyembuhkan orang yang terkena gangguan, entah istilahnya kita menyerang, bukan menyerang dalam arti kita benci kepada seseorang, tapi memberantas kemungkarannya, silakan terjun, ya terjun, jangan tanggung, jangan setengah-tengah, dan jangan dicoba campur seperti itu, ya. Silakan. Nih untuk para sedulur saya ingatkan lagi, lebih baik nanya langsung ke WA, karena kalau di YouTube juga saya jarang upload. Saya sudah paham dunia YouTube lah. Yang aneh-aneh, yang di setting-setting gampang naik. Gampang naik yang di setting-setting. Waduh, gampang banget naik. Viewernya bisa ratusan ribu, subscribe-nya bisa banyak. Gampang naik kalau yang di setting, ya, yang setting-settingan, yang aneh-aneh, gampang naik gitu. Tapi ketika kita memang menyuarakan kebaikan, kebenaran yang lurus-lurus, anteng gitu, naiknya juga. Cuman saya nggak ngeliat di situ, biarin lah. Ya, makanya saya ingatkan, kalau mau bertanya mending di WA aja. Kalau nggak di DM di Instagram, di @kangperi212, di DM aja, kirim pesan lewat Instagram, bisa gitu.
Jadi kalau di YouTube saya kan jangkauannya pendek, tidak leluasa, ya, tidak leluasa karena saya pun menyampaikan yang dipertanyakan oleh sedulur AHA saja gitu, dan sesuatu yang memang ada banyak gelombang masyarakat atau sedulur semuanya yang suka nonton channel Kang Ferry yang DM, yang WhatsApp, Kang tolong bahas ini, Kang tolong bahas ini, gitu. Ini ada juga kejadian orang yang datang itu, saya siap jadi tim, saya siapkan alat kamera dan yang lain sebagainya tanpa digaji dulu, nggak apa-apa Kang, yang penting mau disetting katanya. Nanti Akang gini disetting sama dia di konsep. Saya cuman sambil waktu itu ngerokok aja gitu, ya, sambil ngopi itu ngerokok, sambil senyum aja, soalnya saya hargain gitu. Tapi kalau lambat laun itu kayak ngaco dan ngelunjak gitu orang, nggak ada adab sama sekali. Ya, saya nggak akan sebutkan orang, cuman pasti orangnya nonton. Saya ingatkan, saya nggak mau disetting, nggak mau yang aneh-aneh, yang ngaco-ngaco, apalagi yang membodohi. Karena amanah dari guru saya melarang keras ketika kita menyampaikan hal-hal yang dibaluti dengan kebohongan. Karena itu bisa merusak diri saya, kebatinan, pikiran, perasaan, dan tentu itu akan menular ke orang banyak dan akan merusak juga, begitu. Ya, kita sudahi aja, ya. Intinya seperti itu. Ketika doa dikolaborasikan, dipadukan dengan ilmu tenaga dalam, ilmu pernapasan loh, pengolahan napas, ya, ritme napas yang kita atur agar pikiran, perasaan fokus dengan apa yang kita tuju tanpa ada keraguan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam aturan napas kita, dalam pengolahan napas kita. Napas itu sebagian dari obat sebetulnya kalau kita paham, ya. Kalau dirincikan bagian mengenai napas ya panjang juga gitu. Intinya seperti itu. Karena saya selalu mengingatkan dan menyampaikan dengan bahasa sederhana yang sekiranya bisa dicerna dan dipahami oleh orang sekalipun dia pemula dalam bidang spiritual. Seperti itu. Saya tutup, semoga ada kebaikan manfaat, dan setiap kebaikan manfaat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kehilapan yang saya sampaikan saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya pun makhluk biasa seperti itu. Dan yang perlu diingatkan, doa saling mendoakan dalam kebaikan, saling mengarahkan dalam kebaikan juga tentunya. Saya tutup, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.